Selamat pagi untuk anak-anak kelas 7. Perkenalkan nama Mem Desti. Selama satu semester ini, nanti kalian akan bertemu dengan Mem lewat pelajaran online, pelajaran agama Kristen. Sebelumnya kalian bertemu dengan belajar dengan Mem Hermina. Mungkin kalau buku dari sampul warna apa yang sesuai dengan instruksi Mem Hermina nggak apa-apa ya, diikutin aja. Nanti materi Mem akan bagikan. Dan sebelumnya kita akan ada aturan cara belajar online-nya. Yang pertama, setiap tugas yang Mem kasih, batas pengumpulannya itu 1 minggu. Misalnya, hari Selasa sekarang Mem kasih materi dan tugas, paling terlambat itu dikumpulkan hari Senin. Ya, jadi Selasa, Senin depannya udah dikumpulkan sebelum kita melanjutkan materi kedua di hari Selasa minggu depannya. Dan kalau tidak dikumpulkan pada hari Senin itu, nilai akan dikurangin. Dan jika sampai minggu depan pun tidak dikumpulkan, maka nilai akan kosong. Ya, jadi meminta setiap tugas yang Mem kasih wajib dikerjakan. Karena semua nilai-nilai ini akan menjadi nilai kalian dalam nanti nilai hasil akhir di rapot kalian. Baik, kita akan memulai untuk materi pertama. Kita mau siapkan ya, alat tulis jangan lupa disiapkan, pulpennya, bukunya disiapkan. Karena semua materi yang Mem kasih saat nanti ulangan harian maupun PTS, PAS semuanya akan keluar. Ya, kita mau mulai materi selanjutnya ya. Kita memulai materi yang pertama, mari kita mau awali di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami akan memulai kembali pelajaran online. Tuhan Engkau yang memberkati baik anak-anak yang ada di rumah ketika mereka belajar, Tuhan beri hikmat sehingga mereka dapat mengerti setiap materi yang akan disampaikan, sehingga mereka memahami Tuhan dan mereka menjadi mengerti akan kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Kami mau memulai PJJ pertama hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk kita mau mulai materi kita yang pertama ya. Materi kita yang pertama adalah manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Ya, ini materi pertama. Kalau mungkin kemarin sudah bertemu dengan Mem Hermina, itu sebagai materi pembuka ya di awal. Materi pertama kita adalah manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kita buka dulu di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kalian boleh buka Alkitab ya. Dan di catatanin juga Kejadian 1 ayat 26 bunyi firman Tuhannya. Kalau kalian lihat ini boleh baca sama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan kata baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Ketika Tuhan menciptakan terang, gelap, binatang, tumbuhan, bahkan alat-alat benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang, itu Tuhan hanya berfirman jadi, berfirman jadi. Tetapi saat ini baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menjadikan manusia itu tuh ada alat yang digunakan, dan kita tahu manusia itu diciptakan dari debu tanah. Tetapi kita akan belajar seperti tema tadi kita yang pertama, yaitu gambar dan rupa Allah. Yang pertama, kita belajar dulu pembagian dalam Alkitab ya, supaya tahu, karena kan ini kelas 7. Kelas 7 itu biasanya awal. Nanti materi kelas 7 ini akan terus masuk sampai kalian nanti kelas 8, kelas 9 akan terus ikut ya materinya. Alkitab itu dibagi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab, diawali Kejadian, diakhiri Maleakhi. Perjanjian Baru 27 kitab, diawali dengan kitab Matius, diakhiri dengan kitab Wahyu. Maka total dari Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada 66 kitab. Jangan lupa ya, nanti kalau ulangan biar tahu
pembagian Alkitab Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27, dan total keseluruhan kitab dalam Alkitab itu adalah 66 kitab ya. Selanjutnya Perjanjian Lama itu disalin di dalam bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru disalin dalam bahasa Yunani. Oke. Selanjutnya kita kembali ke tema tadi ya, gambar dan rupa Allah. Gambar, ingat Perjanjian Lama berbicara apa? Bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani, gambar dan rupa Allah di dalam Kejadian ditulis dengan bahasa Selem. Selem. T, kalau orang baca Tselem, tapi bacanya Selem, yang artinya gambar, model yang asli. Selanjutnya, kata rupa di dalam Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani, ditulis dengan demut, yang artinya salinan, tembusan yang asli. Salinan itu misalnya kalian lagi menulis tentang materi kayak mem ini misalnya. Apa yang mem tulis itu salinannya pasti sama, rupa sama ya. Tetapi kita belajar di sini, makna serupa dan segambar itu apakah wajah kita sama dengan Tuhan? Apakah postur tubuh kita sama dengan Tuhan? Atau apakah tinggi pendek badan kita sama dengan Tuhan? Atau apakah besar kecil badan kita sama dengan Tuhan? Ternyata serupa dan segambar itu dalam bahasa aslinya yaitu imago Dei, yang artinya manusia memiliki citra atau sifat-sifat Allah, seperti mengasihi, sabar, memaafkan, menolong, menasehati. Jadi, kata serupa dan segambar tidak berbicara seperti yang tadi ya, wajahnya samakah, tinggi badannya, postur tubuhnya, tidak. Tetapi orang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dia memiliki sifat-sifat Allah, yaitu mengasihi, sabar, mau memaafkan. Memang kasih contoh masalah memaafkan. Apakah binatang misalnya memang ambil contoh anjing berantem dengan sesama anjing dapat saling memaafkan? Tidak bisa loh. Tetapi manusialah yang bisa melakukan hal itu karena mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia itu memiliki citra atau sifat-sifat Allah dalam dirinya. Jadi kalau kita gak pernah mau mengasihi, gampang emosi, gak sabaran, gak mau memaafkan, gak mau menolong orang lain, hati-hati. Apakah kita benar diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Tanda tanya ya. Karena setiap manusia itu tuh diciptakan tuh serupa segambar dengan Tuhan, tuh benar-benar memiliki sifatnya Allah dalam diri kita. Selanjutnya, manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Allah menciptakan bumi dan isinya selama 6 hari. Semua diciptakan hanya dengan Allah berfirman. Beda dengan manusia loh. Manusia tadi seperti Mem katakan, satu ciptaan yang unik dari yang lain itu manusia. Diciptakan dengan medianya itu adalah debu tanah. Dihembusi nafas Allah dan manusia itu diberi tanggung jawab oleh Allah. Apakah Tuhan memberi tanggung jawab kepada binatang? Apakah Tuhan memberi tanggung jawab kepada matahari, bulan, bintang? Apakah Tuhan memberi tanggung jawab kepada rumput-rumput? Tidak. Hanya manusialah yang diberikan tanggung jawab oleh Allah. Uniknya hanya manusia yang lebih unik ciptaan Tuhan, makanya dikatakan manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Nah, tanggung jawab manusia apa saja? Mengolah bumi. Lalu berkuasa dan memelihara ciptaan Allah yang lain. Mengolah bumi maksudnya apa? Hanya manusia loh yang bisa menggunakan tanah sebagai media untuk mencari nafkah, misalnya bercocok tanam dan sebagainya. Berkuasa dan memelihara ciptaan Allah yang lain. Manusia juga berkuasa ketika manusia ditempatkan di Taman Eden. Semua binatang-binatang yang ada, yang memberi nama itu adalah Adam dan Hawa. Manusia loh yang memberi nama. Jadi manusia itu berkuasa dan memelihara ciptaan Allah yang lain. Jadi jangan sampai kita misalnya punya peliharaan anjing misalnya, sama kita disiksa, nggak boleh. Karena kita juga bertanggung jawab memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Mengolah bumi.
Jangan sampai kita malah membuat bumi ini kotor. Kita buang sampah sembarangan, kita mulai merusak bumi ini, sehingga akhirnya kalau kalian sering lihat ada longsor, itu sebenarnya karena kelalaian manusia. Menebang pohon sembarangan itu sebenarnya tidak boleh, karena kita diberi tanggung jawab untuk mengolah bumi. Kalau kita mengolah bumi berarti menjadikan bumi ini lebih baik, ya. Itu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia. Selanjutnya, tanggung jawab di sini adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan hanya menguntungkan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan dan berkat bagi sesama dan lingkungannya. Ya, jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan kasih kepada kita, mandat yang Tuhan berikan kepada kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri loh, tapi untuk jadi berkat buat sesama, buat lingkungan kalian. Ketika contohnya misalnya kalian lagi melakukan bersih-bersih di pekarangan rumah atau depan rumah, mungkin got-got sampah-sampah diambil, mungkin bukan hanya untuk kepentingan sendiri rumah kalian jadi bersih, asri, indah, tetapi berkat buat orang lain. Wah, setiap orang yang lihat merasa, wah enak sekali ya rumahnya, teduh, segar, nyaman, asri. Itu jadi berkat buat orang lain. Karena kita melakukan tanggung jawab kita, yaitu menjaga, mengolah bumi. Bahkan binatang mungkin ada kucing, kita jangan tendang, tapi biarkan saja dia hidup seperti biasanya. Nah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Ya, di sini contohnya tuh menolong orang yang mengalami musibah. Ya, menolong orang yang mengalami musibah, misalnya longsor. Kita atau enggak banjir deh ya, yang di Bandung ini suka banjir. Kita misalnya menolong orang yang mengalami kebanjiran. Mungkin kita punya baju bekas, tapi layak pakai, kita kumpul, lalu kita kasih ke mereka. Nah, itu menjadi berkat buat sesama. Nah, inilah hal-hal yang harus dikerjakan oleh anak-anak SMP Mulai Wacana ya. Terus akhirnya hal ini menjadi bukti dan teladan bagi sesama, sehingga gambar dan rupa Allah yang ada pada kita, pada anak-anak kelas 7 menjadi nyata dan dirasakan oleh setiap orang melalui cara kita berpikir, cara kita berbicara, bertutur kata, dan berbuat tindakan kita yang tujuannya adalah hanya untuk memuliakan Allah. Jadi ingat, kalian itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalian ini diciptakan begitu indah oleh Allah. Oleh sebab itu, milikilah cara berpikir yang baik. Timotius contohnya ya, Mem kasih contoh. Meskipun dia masih muda, tetapi dikatakan dia harus menjadi teladan dalam perkataannya. Mulai sekarang kalau mungkin masih ada yang suka ngomong kasar, mungkin ngomong-ngomong kata-kata yang tidak baik, tidak sopan, berubah mulai dari sekarang. Karena kamu ini diciptakan begitu indah oleh Tuhan, ciptaan yang paling sempurna. Oleh sebab itu kamu harus jadi berkat lewat cara pikir kamu, perkataan kamu, perbuatan kamu, dan semuanya ini tuh untuk memuliakan Allah. Ya, oke? Di akhir dari materi seperti tadi yang Mem sudah katakan, akan ada tugas ya. Tugasnya yang pertama membacakan, jelaskan makna manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Ya, makna manusia serupa dan segambar dengan Allah itu apa? Kalian jawab, mungkin tadi udah ada materi yang disalin. Kalaupun misalnya ada tambahan kalimat dari kalian yang tadi Mem sudah jelaskan, boleh dikasih tambahnya. Kedua, tuliskan 3 contoh tanggung jawab manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Apa aja sih contoh-contoh tanggung jawab kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna? Ya, tadi kan udah ada contoh 1 tanggung jawab kita. Contohnya misalnya menjaga lingkungan, seperti apa ya yang kita harus kerjakan. Lalu yang ketiga, jelaskan perbedaan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ingat anak-anak kelas 7, untuk kalau Mem katakan jelaskan, itu uraiannya jangan cuma 1 kalimat ya. Jelaskan itu banyak yang kalian harus sampaikan. Apa sih makna manusia serupa segambar dengan Allah? Kalian mungkin berikan contoh-contohnya.
perbedaan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain, jelaskan apa perbedaannya dari sifat, sikap, mungkin dari apalah yang tadi Mem udah jelaskan ya, banyak hal ya. Lalu tugas yang dikerjakan nanti difoto. Bahkan foto saat menyimak materi, kalian nanti difoto ya. Minta tolong mungkin mama atau kakak ketika kalian sedang menyimak materi, minta tolong difoto. Jadi tugas dan foto saat menyimak materi dikirim ke WA-nya Mem. Nomornya sudah ada 081912222673. Dan paling telat dikirimnya tanggal 10 bulan 8. Jadi Senin depan ya. Sekarang kan tanggal 4. Nah, berarti Senin depan harus dikumpul. Paling telat Senin. Kalau tidak dikumpul hari Senin, nilainya akan minus, dikurangin. Kalau sampai minggu depan pun tidak mengumpulkan, maka nilainya 0. Berarti kalian sudah kehilangan 1 poin ya untuk nilai akhir nanti. Oke, cukup sekian materi dari Mem ya. Sudah menyimak materi yang ada. Materi yang sudah kalian dengar, meminta tetap ada catatan ya. Jadi nanti kalau ulangan nggak sulit. Ingat, ulangan itu akan keluar dari materi-materi yang sudah Mem sampaikan ya. Biar materi yang ada juga boleh kita simpan baik-baik ya. Karena engkau ini diciptakan begitu indah loh. Anak-anak kelas 7, Tuhan itu menjadikan kamu begitu sempurna, menjadi sesuatu ciptaan yang paling indah, yang sempurna dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Baik, sebelum kita mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, yuk kita mau tutup di dalam doa. Semua tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat PJJ materi pertama, Pelajaran Agama Kristen. Tuhan, Engkau tolong Bapa biar materi yang kami pelajari, kami boleh pahami, dan tugas-tugas yang ada kami juga boleh kerjakan dengan baik. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak kelas 7. Sampai jumpa di materi kedua berikutnya di minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap jaga kesehatan, stay at home. Tuhan Yesus memberkati.